Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi nih sama kita. Nah, kali ini masih sama dengan sebelumnya, kami akan mereview sebuah film. Nah, film yang akan kita review kali ini adalah film dari negara India yang berjudul Hiki. Nah, Hiki itu dalam bahasa Indonesia artinya cegukan. Penasaran kan seperti apa filmnya? Yuk langsung aja kita tonton. Film Hiki merupakan film buatan India yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan kisah perjuangan seorang wanita untuk menjadi guru dengan keterbatasannya. Wanita ini memiliki penyakit sindrom Tourette yang ia derita sejak kecil. Nah, sindrom ini merupakan penyakit neuropsikiatrik yang membuat seseorang mendapatkan seperti sengatan listrik di saraf otaknya, sehingga mereka mengeluarkan ucapan atau gerakan secara spontan atau biasa disebut dengan tic. Nah, mereka ini tidak bisa mengontrolnya. Sindrom ini akan semakin parah jika penderita sindrom berada dalam keadaan ketakutan maupun gugup. Film ini merupakan film yang sangat menarik untuk ditonton, dikarenakan di dalamnya banyak hal-hal mendidik yang bisa kita ambil sebagai contoh. Apalagi kita sebagai calon guru, itu harus mengetahui bagaimana kita harus mampu untuk melakukan penguasaan kelas maupun peserta didik. Alur film Hiki. Alur film ini menggunakan alur campuran. Alur campuran adalah jenis alur yang dimulai dengan sebuah klimaks dalam sebuah cerita, yang selanjutnya melihat kembali pada masa lalu ataupun masa lampau, yang kemudian pada bagian akhirnya ada sebuah penyelesaian dari cerita tersebut. Sinopsis film Hiki, yaitu Naina Mathur atau Rani Mukherjee, gadis pengidap sindrom Tourette, sebuah penyakit yang berhubungan dengan saraf pengucapan sehingga mempengaruhi pengucapan seseorang yang dilakukan berulang-ulang tanpa bisa diberhentikan atau dihentikan. Yaitu Naina sejak kecil merasa terasing dari kehidupan di masyarakat karena penyakitnya ini. Ibunya yaitu Supriya Pilgaonkar pun sering memindahkan Naina sekolah karena beberapa pihak sekolah merasa terganggu dengan keadaan Naina. Naina pun sering menjadi bahan olok-olokan temannya karena penyakitnya ini, bahkan ayahnya pun tidak yakin dengan masa depan Naina. Ayahnya seringkali tidak mendukung anaknya itu sehingga ada jarak di antara mereka hingga Naina dewasa. Meski sadar kekurangan dalam dirinya, Naina tidak putus asa untuk membentuk dirinya diakui oleh masyarakat. Ia berusaha mencari beberapa pekerjaan menjadi guru di sekolah dan banyak pula yang menolak karena kekurangan Nina. Hingga suatu hari Naina mendapat tawaran untuk mengajar di sekolah Saint Snoker. Disinilah Naina jatuh bangun membentuk kepercayaan diri sendiri. Naina mendatangi sekolah Saint Snoker dengan penuh keyakinan untuk melakukan interview dengan kepala sekolah. Proses interview begitu serius dan menegangkan sebab para guru lebih fokus pada suara cegukan Naina. Semakin gugup semakin sering dan keras cegukan itu terdengar. Namun tak membuat kepala sekolah menolak lamaran pekerjaan Naina. Setelah Naina mendapat pekerjaan itu, ia harus berhadapan dengan Mr. Wadia, di mana tugas Mr. Wadia adalah wakil kepala sekolah kesiswaan di sekolah itu. Kepala sekolah telah menjelaskan bahwa Naina akan menjadi guru kelas untuk siswa 9F, yang mana kelas itu adalah kelas tambahan dengan latar belakang kehidupan siswanya yang amburadul atau yang bisa dibilang bandel. Seluruh siswa di kelas 9F memiliki perilaku yang tidak baik, yang tidak bisa dikontrol. Bahkan sebelumnya sudah banyak yang guru yang banyak mengajar untuk kelas itu, namun tidak ada yang mampu melakukan sampai selesai. Tujuan kepala sekolah adalah membawa siswa kelas 9F untuk belajar hingga ujian akhir selesai dan memperbaiki sikap mereka. Mengetahui hal ini, Naina tidak pantang menyerah dan ingin berusaha sekaligus membuktikan pada dunia bahwa dia bisa melakukan yang terbaik untuk Saint Snoker. Mulailah Naina pada hari pertamanya mengajar. Siswa-siswi itu mengerjainya habis-habisan. Bahkan mereka menunjukkan sikap penolakan pada Naina. Berulang-ulang Naina mendapat perlakuan yang tak baik dari siswa 9F, dan Naina mendapat ide untuk mengajak mereka belajar di luar kelas, belajar yang efektif dan menyenangkan. Selain itu, Naina mencoba memahami kehidupan siswa 9F. Naina mulai mendatangi rumah mereka satu persatu. Melihat kenyataan yang ada pada Naina,
Naina merasa prihatin bahwa kehidupan siswa kelas 9F jauh di bawah standar. Ada yang harus bekerja, ada yang bermain judi, ada yang miskin namun memiliki cita-cita tinggi. Naina pun merasa semakin bersemangat untuk membantu masa depan mereka setidaknya hingga mereka semua lulus ujian. Usaha Naina ini mendapat olok-olok dari Mr. Nadia dan selalu menjatuhkan argumentasi-argumentasi Naina. Pada suatu hari, siswa Mr. Wadia mendapat tugas membuat prakarya untuk lomba tahunan sekolah. Karena perselisihan antara siswa 9A dan 9F, prakarya itu dirusak dan hampir saja tidak bisa mengikuti lomba tahunan sekolah. Naina yang selama ini mengajari mereka mengubah sikap mereka dan memberi semangat kelas 9F untuk maju tidak sia-sia. Mereka mampu mengubah sikap dan semangat belajarnya. Bahkan prakarya milik 9A yang mereka rusak telah diganti dengan yang baru dan berkualitas. Hari kelulusan telah tiba. Seluruh kelas 9F mendapatkan nilai tertinggi. Dengan sekejap, predikat kelas 9F berubah menjadi siswa terbaik. Hal ini mematahkan pandangan buruk Mr. Wadia selama ini dan ia mengakui Naina layak menjadi guru yang baik. Naina Matur mendapat kepercayaan menjadi guru setelah pengalamannya mengajar 9F. Bertahun-tahun kemudian di sekolah itu Naina menjadi guru favorit dan menggantikan kedudukan kepala sekolah hingga 25 tahun masa jabatannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kaitan teori belajar dan pembelajaran dengan film Hitchcock. Nah, hal ini terlihat ketika Bu Naina ditugaskan ke dalam kelas 9F yang notabene-nya berisikan murid yang nakal dan susah diatur. Bu Naina bukannya menyerah, tetapi justru hal tersebutlah yang membangkitkan semangatnya. Dan hal tersebutlah yang memperlihatkan bahwa Bu Naina menerapkan metode belajar quantum teaching. Nah, di mana dalam metode belajar quantum teaching terdapat istilah bawalah mereka ke dunia kita dan hantarkan dunia kita ke dunia mereka. Nah, istilah ini mengingatkan kita kepada pentingnya memasuki dunia murid sebagai langkah pertama. Dalam hal ini, Bu Naina bukannya seperti guru lainnya yang menilai murid 9F buruk, tetapi dia justru mencoba memasuki dunia dari murid 9F. Dia mencari apa yang menyebabkan muridnya bersikap seperti itu. Dan di dalam cuplikan film hal tersebut terlihat ketika Bu Naina mendatangi tempat tinggal dari muridnya. Dan ketika sudah mengetahui permasalahan tersebut, Bu Naina mencoba mengajar dengan menyesuaikan kondisi dari muridnya. Nah, selain itu di dalam mengajar, Bu Naina juga menerapkan motivasi agar para muridnya semangat dalam belajar. Pada awalnya nih, murid kelas 9F itu tidak mau mendengarkan apa kata Bu Naina, tetapi Bu Naina tetap mencoba dan salah satu yang diterapkannya adalah dalam cuplikan film tersebut terlihat Bu Naina menyuruh muridnya untuk menuliskan ketakutan apa yang dialami dari muridnya dan membuatnya menjadi sebuah pesawat kertas lalu diterbangkan. Tujuan dari hal tersebut adalah agar ketakutan dari para muridnya tersebut bisa pergi, dan hal tersebutlah membuat semangat anak 9F meningkat. Nah, setelah Bu Naina mendapatkan kepercayaan dari anak kelas 9F, maka terlihat bahwa Bu Naina juga menerapkan metode demonstrasi. Hal ini dalam cuplikan film terlihat ketika Bu Naina mengabsen muridnya, ia mengambil sambil melemparkan telur kepada murid yang namanya dipanggil dan mengaitkan lemparan telur tersebut ke dalam ilmu matematika dan kimia. Selain itu, metode demonstrasi lainnya yang diterapkan Bu Naina dalam cuplikan film tersebut terlihat bahwa Bu Naina mendemonstrasikan cara ketika pelaut di zaman dahulu tidak menggunakan kompas, tetapi dengan menggunakan tangan seperti ini. Selain metode demonstrasi, Bu Naina juga menerapkan metode eksperimen, yaitu di dalam cuplikan film terlihat bahwa Bu Naina dan murid 9F bekerja sama dalam membuat praktek mengenai bagaimana fisika ada ketika bermain bola basket, dan hal tersebut terbukti membuat murid 9F menjadi lebih mengerti pembelajaran yang sedang diajarkan melalui metode tersebut. Nah, selain itu dalam film ini juga Bu Naina menerapkan teori belajar konstruktivistik, di mana dalam hal tersebut Bu Naina mencoba membuat anak 9F
memiliki keinginan belajar dari diri sendiri, dan bisa untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri masing-masing. Kelebihan film Hiki. Yang pertama, setiap karakter yang hadir di dalam cerita mampu digambarkan dengan cukup baik. Yang kedua, tema film yang diangkat berbeda dengan kebanyakan film lain. Seperti yang kita tahu kan, cukup jarang sebuah film itu mengambil latar belakang pendidikan. Kebanyakan mengambil latar belakang romans. Nah, yang ketiga, banyak amanat atau pesan moral yang dapat kita ambil. Yang keempat, ceritanya pun dibuat sangat ringan dan tidak terlalu banyak konflik atau klimaks. Kekurangan dari film Hiki. Yang pertama, jalan ceritanya terlalu pendek. Yang kedua, proses untuk mengubah perilaku siswa itu terlihat pendek dan tiba-tiba saja siswa tersebut telah berubah. Nah, kurang diperlihatkan bagaimana proses perubahan tersebut. Yang ketiga, materi pelajaran yang diceritakan di dalam film hanya berupa mata pelajaran matematika dan IPA, padahal masih banyak mata pelajaran lainnya yang bisa diceritakan di film ini. Film Hiki ini memberikan pelajaran kepada kita sebagai calon guru di masa depan, bahwa banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat peserta didik kita menjadi siswa yang bermoral baik dan memiliki prestasi. Dalam mengajar, banyak metode dan strategi yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan semangat dan belajar siswa. Film ini juga mengajarkan kita untuk tetap semangat dan percaya diri walaupun kita mempunyai kekurangan. Nah, dengan melepaskan semua ketakutan kita dan menjadikan itu sebagai kekuatan kita untuk terus maju. Nah, bagaimana nih teman-teman review film dari kelompok kami? Semoga review yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan teman-teman. Oke, segitu aja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.